Ya, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini malam spesial ya, malam tahun baru ya. Jadi kayaknya kalau sampai pulang jam 12 tidak apa-apa ya. Ya, kalau masih ingat zaman dulu kita sampai pergantian hari di gereja ya Pak Marno ya, zaman dulu ya. Tapi ibadahnya mulai jam 9 sampai jam 10 gitu ya, mulai ibadah ya. Nah, hari ini kita mau belajar satu tema. Saya dikasih waktu sampai jam 8 sebetulnya. Tapi kalau ini sampai jam 8 ini hanya 20 menit ya. Dan Anda tahu kalau saya khotbah 20 menit itu namanya mustahil ya. Ya. Dan hari ini temanya adalah menutup dengan syukur, memulai dengan berkat ya. Saya usahakan bisa selesai secepat mungkin ya, secepat mungkin ya. Yang pertama, kalau kita bicara tentang menutup dengan syukur dan memulai dengan berkat, berarti ini ada dua nih, dua poin yang akan dibahas. Yang pertama, syukur. Saya yakin dan percaya kita semua sudah paham lah, bersyukur, syukur itu apa, mengerti. Cuman saya mau kita belajar sedikit lebih detail tentang syukur, tentang perbedaan Tuhan Yesus dengan kita kalau bersyukur. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah maaf nggak jalan, bisa ditolong helm. Oh udah kebanyakan ya. Matius 15 ayat yang ke-36 gitu ya. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti. Ini tentang Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Kita biasanya seringnya yang 5.000 orang ya. Ya, ini 4.000 orang juga pernah ya. Mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur. Jadi Yesus ini mengucap syukur ini ya. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Kalau kita lihat di timeline-nya, berarti ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, sudah ada mujizat belum? Sudah belum mujizatnya? Kan Tuhan mengambil 7 roti, mengucap syukur. Sudah terjadi mujizat? Belum ya toh. Coba lagi di ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya. Yohanes 11 ayat 14. Yohanes 11 ayat 14 berkata demikian. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu." Ini ceritanya apa? Ini ceritanya Lazarus. Kenal sama Lazarus, Pak Lazarus ya. Lazarus ini mati, ini ceritanya, sakit terus kemudian mati gitu ya. Dan terus Tuhan Yesus datang untuk membangkitkan. Tapi ketika dia sampai di tempat makamnya si Lazarus, mereka mengangkat batu. Jadi orang-orang lain yang ada di situ mengangkat batu, tapi Tuhan Yesus mengucap syukur. Kembali saya tanya, Lazarusnya sudah bangun? Belum. Nanti setelah itu kita lihat di ayat selanjutnya bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi waktu Tuhan Yesus mengucap syukur, belum. Dan menariknya setelah dikatakan, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu," ditulis, "Karena engkau telah mendengarkan aku." Ya. Jadi bukan karena engkau sudah membantu membangkitkan Lazarus, bukan. Tapi karena engkau sudah mendengarkan aku. Satu ayat lagi di Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur. Ini konsepnya apa? Perjamuan kudus. Perjamuan terakhir, Last Supper ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Mereka itu murid-muridnya.
Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi, ini tubuhnya Yesus mau dipecah-pecah loh. Tapi yang dia lakukan apa? Mengucap syukur. Oke. Jadi ini adalah cara Tuhan Yesus mengucap syukur. Sekarang kita bandingin sama manusia, ya. Manusia kita, ya. Saya dan Anda. Lukas 18 ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Untuk backgroundnya, Farisi itu dikenal orang yang soleh, orang yang dekat sama Tuhan gitu ya. Tiap pagi ngobrol sambil ngopi sama Tuhan. Jadi orang Farisi. Sedangkan orang pemungut cukai itu adalah orang yang dianggap berdosa gitu ya. Nah kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Jadi ini orang Farisi dulu nih. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena apa? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lali, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Oke, coba kita lihat perbedaannya antara doanya Yesus yang mengucap syukur dengan manusia. Perbedaannya kalau saya bisa jadikan sebuah kesimpulan adalah ini. Doanya Tuhan Yesus itu apa? Doanya Tuhan Yesus, oh maaf ini kebalik ini, maaf ya. Harusnya Tuhan Yesusnya sebelah sana ya. Ya, kebalik ya. Ini yang nyetingnya saya keliru ya. Yang Tuhan Yesus itu berbicara tentang ketergantungan kepada Tuhan di tengah perjalanan. Jadi hidup itu perjalanan toh. Ya, tapi kesimpulannya yang ini ya Tuhan Yesus ya. Ketergantungan kepada Tuhan di tengah perjalanan. Manusia mengucap syukur karena kesimpulan dari perjalanan, betul kan? Saya nggak ngomong salah lah ya, saya nggak ngomong keliru, enggak. Tapi saya kasih contoh yang tadi kesaksian, contoh yang sudah disaksikan oleh Mbak Ana, sudah dilakukan, sudah dijalani, sudah, ya. Oh saya mengucap syukur tahun 2025 ini saya sempat sakit, saya sempat dirawat, sekarang saya sudah sehat lagi, gitu ya. Bahkan saya sudah gemuk lagi, gitu ya. Ini perjalanan, dan ketika kita ambil kesimpulan dari sebuah perjalanan, muncullah ucapan syukur. Itu manusia, ya. Tapi kalau Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus tadi saya tanya, sudah dibangkitin Lazarus belum? Belum. Rotinya ini sudah cukup buat 4.000 orang belum? Belum. Ketika dia mau menghadapi salib, apakah menangis? Tidak, tapi dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena ucapan syukur adalah ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya kan? Gak harus selesai dulu kok masalahnya, baru bisa mengucap syukur. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kondisi yang genting, Tuhan mengajak kita mengucap syukur. Mungkin diantara kita gak berani maju karena apa? Aduh lah, ini aku sedang ada di tengah-tengah masalah Pak Pendeta. Masalahnya belum selesai. Nanti kalau masalahnya selesai, aku tak kesaksian. Loh kan gitu manusia, betul ya? Ini masih masalah nih Pak Pendeta, nanti kalau sudah beres semua, aku tak kesaksian. Tapi yang menarik, Tuhan berbeda. Sebelum masalah itu selesai, Yesus mengucap syukur. Kenapa? Karena dia tahu di tengah-tengah perjalanannya dia tidak sendiri. Betul ya? Karena dia bersama Allah Bapa. Yang kedua,
manusia itu berpikir bahwa berhak mendapatkan apa yang dia dapat. Tadi orang Farisi itu bilang apa? Oh, saya ini tidak berzina, saya tidak mencuri, saya bayar perempuan. Kalau sekarang mungkin konsepnya, oh saya pelayanan hari baru gitu ya. Sehingga apa? Sehingga wajar kalau saya diberkati. Ini cara pandang yang manusia banget. Artinya apa? Manusia yang jatuh dalam dosa. Sedangkan Yesus bicara mengucap syukur itu kasih karunia. Ingat ketika Tuhan Yesus bicara di tempatnya Lazarus, aku bersyukur, aku mengucap syukur karena kau mendengarkan aku. Gitu. Ya. Merasa tidak layak. Tuhan, aku punya motor tahun 2000 yang dari dulu sampai sekarang nggak ganti-ganti, tapi kalau kita merasa bahwa kita nggak layak dapat itu, kita bisa mengucap syukur. Kita punya rumah yang kecil, sederhana, masuk gang, ya kan? Motor mlebu angel, ya kan? Tapi kalau kita merasa, aduh Tuhan, siapakah aku ini, Tuhan? Karena pemberian rumah buat kita itu sebetulnya enggak layak, tapi Tuhan berikan kepada rumah cilike kaya apa, gange sempite kaya apa, bisa mengucap syukur? Bisa. Tapi kalau kita bilang, oh Tuhan, saya ini panitia hari baru, ya, saya ini tiap minggu dapat 6 bolos, perpuluhan selalu bayar. Begitu dikasih rumah yang tipe 21 RSSS, tipe 21 komplain. Kenapa? Kok cuma tipe 21, ya? Ketika kita melihat teman kita satu gereja yang datang ibadah cuma pas perjamuan kudus doang sama Natal dan Paskah, ya kan? Ya, rumahnya jauh lebih besar, kita jadi nggak bisa mengucap syukur. Jadi mengucap syukur bukan karena kita merasa berhak atas apa yang kita dapat, tetapi ucapan syukur kita panjatkan karena kita tahu bahwa kita nggak berhak dapat itu. Betul nggak? Coba kita bayangkan, kita pikirkan apa sih yang kita punya yang menurutmu kita nggak layak dapatkan itu. Maka aku akan bersyukur. Kalau Pak Alvin menengok di sebelah kanannya, ya, dan kemudian berpikir sebetulnya nggak layak dapatkan mulut saya. Kira-kira mengucap syukurnya lebih atau enggak ini? Gimana Pak Alvin? Lebih ya? Enggak. Ragu-ragu ya. Saya tahu ada sebelahnya istrinya ya. Betul nggak? Loh, tapi kalau kita merasa layak, istri sebagus apapun kok komplain, harusnya aku bisa lebih baik dapatnya daripada kamu, begitu ya? Kenapa? Karena tidak merasa bahwa apa yang kita dapat adalah kasih karunia. Maka dari itu ayo kita belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan nunggu masalah selesai baru mengucap syukur. Ayo kita mengucap syukur karena di tengah masalah Tuhan tidak tinggalkan kita. Yang kedua, ketahuilah bahwa apa yang kita dapat itu adalah kasih karunia. Ayo ucap syukur. Pak Tri, lihat anaknya yang cantik di sebelah. Kira-kira wajar dapat anak cantik? Wajar loh Pak Pendeta. Saya ganteng, istri cantik, masa anaknya buluk ya. Anaknya siapa ini? Jangan begitu Pak ya. Tetap kita harus tahu ini adalah karunia Tuhan. Lu betul nggak? Ya, ada banyak orang yang maaf ya, saya beberapa kali ngobrol sama Bu Brenda ya. Bu Brenda bilang ketika dia bawa Bigel ke rumah sakit, kadang-kadang ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya, harus ikut terapi dan lain sebagainya. Dan Bu Brenda bilang Aduh, bapak ibunya kuat sekali ya.
kuat sekali. Ya karena kelihatan bapak ibunya yo bener genah, nah, anaknya ternyata ya belum tentu normal. Gitu. Jadi artinya kalau kita punya anak yang bagus, yang normal, yang cerdas, jangan berkata bahwa siapa dulu bapak, ya kan? Walaupun itu yang sering saya omongin ya. Ya, tapi ayo kita belajar bahwa apa yang kita dapat itu karunia dari Tuhan. Ketika kita tahu ini adalah karunia dari Tuhan, kita akan lebih mudah mengucap syukur. Yang kedua, berkat. Nah, berkat ini kalau saya bilang ini apa ya? Salah satu nasihat firman Tuhan untuk kita di 2026. Ya. Berkat ini akan menjadi berkat kalau ada ini. Sikap hati dan perbuatan yang satu. Apa maksudnya yang satu? Emang bisa sikap hati dan perbuatannya bercabang? Oh, bisa banget. Ayat yang saya ambil adalah Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Amin. Ada yang amin ya. Lihat ya, ada dua orang sepakat. Sepakat itu simponie kalau bahasa Yunaninya ya. Dari situ kita tahu kata simponi ya, sepakat. Dua orang sepakat minta apa saja. Nah ini kadang-kadang kita salah konteks. Terus kemudian kita alokasikan atau kita pakai ayat ini untuk segala sesuatu. Ya. Pak Budi pengen apa? Pengen rumah mewah. Oh berarti harus sepakat sama Via. Kalau Pak Budi sepakat, Via sepakat, pasti rumah mewah didapat, gitu ya. Lu nggak dapat Pak Pendeta loh, tanya lagi rumah mewahnya gimana? Wah, Pak Budi pengennya di Grapatma, Via pengennya di BSB. Wah makanya nggak dapat, nggak sepakat. Gitu. Ya, apakah itu yang dimaksud ayat ini? Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya, sebetulnya konteksnya apa ini? Konteksnya adalah menegur jemaat seiman. Kalau ada yang jemaat yang salah, tegur dia 4 mata. Kalau nggak berhasil, bawa saksi, betul ya? Masih ingat ayat itu ya? Nah ini lanjutannya. Jadi bicara tentang dua orang sepakat, mintalah apa saja. Itu berbicara mintalah untuk konteksnya orang yang tersesat tadi, supaya dia bertobat. Bukan terus minta mobil, minta rumah, minta sehat. Ya toh, kan kalau saya minta sehat, yang penting suami dan istri sepakat, pasti nanti Tuhan beri. Firman Tuhan kan gitu Pak Pendeta, gitu. Iya, cuman harus dilihat konteksnya. Matius 18 berbicara tentang ada jemaat yang melakukan dosa dan kemudian dikembalikan ke relnya yang benar. Nah ini perlu kesepakatan, gitu ya. Paham ya? Jadi ayat ini jangan sembarangan dicatut. Sama seperti beginilah. Saya sama Pak Els, ya toh? Kita jalan-jalan terus, bro, aku hari ini ulang tahun. Dewe mampir neng warung. Bar warung ngomong ini, wis, kowe tuku apa wae tak bayari. Terus Pak Els tuku mobil, kira-kira tak tutuk ora? Lah, ini kan konteksnya di warung gitu loh ya. Di warung terus saya bilang, "Wes kowe pesen apa wae tak bayari," gitu ya. Maksudnya kan bukan terus Pak Els di sebelahnya ono dealer Toyota, aku tak tuku Toyota ya ora mungkin lah ya. Ya maksudnya ya warung itu milih ya toh. Mau sate, mau apa saya bayarin. Maksudnya begitu. Hal yang sama. Konteks ini mintalah apa saja adalah menjadi berkat buat jemaat yang lain. Menjadi berkat buat orang lain yang tersesat supaya kembali kepada jalannya yang benar. Nah, karena itu ini dikatakan perlu kesepakatan. Dua orang sepakat. Maka dari itu kalau kita bicara menjadi berkat, saya yakin bagaimana menjadi berkat Anda sudah paham. Tapi sikap
Yang satu ini yang kadang lupa. Kita merasa bahwa ya sudah, yang penting kita jadi berkat. Tapi sebetulnya sikap hati dan perbuatan yang satu ini penting. Saya kasih contoh. Di dalam Alkitab, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaan saya, siapa yang ngomong? Alkitab apa pendeta? Ya, tapi kita lebih kritis lah. Ini siapa yang ngomong? Siapa yang tulis? Paulus kepada jemaat di Roma, gitu ya. Pertanyaannya, dari mana Paulus punya konsep ini? Bahwa upah dosa ialah maut. Itu konsepnya Paulus dari mana? Tuhan Yesus, siapa yang mana cari ayatnya? Gak ada Tuhan Yesus ngomong begitu. Gak ada. Rupanya konsep ini didapat dari ini, yaitu kejadian yang tidak terjadi. Kejadian 2 ayat 16 dulu. Kejadian 2 ayat 16 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi yang ngomong siapa? Bapa, Allah Bapa. Berarti upah dosa ialah maut. Itu yang kasih aturan adalah Allah Bapa. Tapi yang nebus kita Tuhan Yesus. Nek jenengan dari Tuhan Yesus kira-kira protes lah. Lah sing ngomong sapa? Kayak sing ngomong kayak itu sing nebus itu. Mosok aku sing disalib gitu. Lho bener kan? Lho, yang kasih statement kan Allah Bapa. Lah kok saya yang disalib? Ini bukan berbicara siapa yang ngomong, siapa yang eksekusi, bukan. Tetapi ini berbicara tentang kesatuan. Ngerti ya? Kesatuan. Ya, contoh misalnya Pak Marno telepon saya, Pak Pendeta itu panci saya ketinggalan di rumah. Oh iya siap, nanti saya antar Pak. Terus saya utusan istri untuk ngantar ke Pak Marno. Pak Marno protes? Enggak. Tapi Pak Marno mengerti, berarti ada kesatuan. Betul? Istri saya yang nganter dengan saya yang nganter sama. Kenapa? Loh, kami satu pahamnya. Ini kesatuan itu seperti itu, bukan hanya berbicara tentang ya pokoknya ya polling jajak pendapat, siapa yang setuju, siapa yang tidak, bukan itu. Tetapi lebih dari itu. Bahkan di Kejadian 1 ayat 1 ini lebih detail lagi tentang bagaimana kesatuan Allah Tritunggal. Dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, ini Allah Bapa. Allah Bapa menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Oke. Dan tiba-tiba ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah. Jadi ada Allah Bapa, ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah. Ada firman Allah. Jadi ada Allah Bapa, ada roh Allah, dan ada firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman Allah adalah Yesus. Yesus itu firman Allah. Pertanyaannya, ngapain sih Kejadian 1 ayat 1 membahas ini gitu ya? Kenapa ada ditulis ada Allah Bapa, ada roh Allah, ada firman? Kenapa ditulis begitu? Bicara tentang kesatuan. Gitu ya? Tiga-tiganya itu hadir. Bicara apa? Satu. Ya, ini kesatuan. Jadi dalam konteks penciptaan ini dirangkai, didesain oleh Allah yang satu. Titik. Bukan cuma Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, bukan. Tapi ini kesatuan yang satu.
Dan lebih detail lagi kalau kita mau teliti, yaitu di dalam konteks Tuhan Yesus dibaptis. Ini menarik. Tuhan Yesus dibaptis itu ditulis di dalam 3 Injil ya. Tapi saya ambil yang Markus 1 ayat 9. Ini yang menarik. Ya. Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Saya kira ini sering kita dengar. Yesus dibaptis, saat dia keluar dari air, ada roh seperti burung merpati. Tapi bukan burung merpati ya, seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Terus apa yang terjadi? Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pertanyaan, suaranya sopo? Ini nggak dijelasin nih. Suaranya siapa? Allah. Karena Yesus adalah anak Allah, maka yang mengatakan anakku berarti bapaknya, kan gitu ya. Nah sekarang, kenapa kok Allah Bapa ini tidak kelihatan? Kok yang kelihatan tadi Roh Kudus yang seperti burung merpati? Ya ini ada di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi betul dalam konteks ini suara ini adalah suaranya Allah Bapa. Ya, Allah Bapa punya suara. Berarti jelas di situ ada Allah Bapa, jelas ya. Nah, yang jadi perdebatan yang cukup panjang adalah masalah burung tadi. Ya. Roh yang berbentuk burung merpati. Pertanyaannya sederhana. Bikin apa itu roh? Sebagian penafsir mengatakan bahwa ini Tuhan Yesus kepenuhan Roh Kudus. Sama seperti Kisah Para Rasul 2. Tapi kalau Kisah Para Rasul 2 bentuknya seperti lidah api, gitu ya. Nah, di sini bentuknya seperti burung merpati. Tuhan Yesus kepenuhan Roh Kudus. Saya nggak setuju dengan itu. Kenapa saya nggak setuju? Pertanyaannya, emang Tuhan Yesus kurang Roh Kudus sampai dia harus kepenuhan Roh Kudus? Halo, betul nggak? Loh, Yesus itu sempurna sebagai Allah kan? Apakah dia perlu ditambah Roh Kudus lagi supaya dia jadi Allah yang sempurna? Enggak kan? Roh Kudus itu Allah yang sempurna, Yesus Kristus Allah yang sempurna, Allah Bapa Allah yang sempurna. Betul nggak? Kan itu iman kita. Lah kok terus ada Roh Kudus turun atasnya? Ya apa urusan? Ada yang mengatakan lagi, oh karena Tuhan Yesus itu sebetulnya sebelum dibaptis dia itu 100% manusia. Tok. Sebelum dibaptis. Tapi begitu dibaptis dia jadi Allah. Karena Roh Kudus turun atas. Setuju yang ini? Enggak setuju juga saya. Terus yang mana? Ini yang saya bilang kesatuan. Roh Kudus, Bapa, Anak ada di dalam satu frame. Ini kesatuan hati. Kalau ada bingung, pernah nggak lihat TV berita? Pernah ya? Dan ketika Pak Presiden menyatakan satu statement yang cukup besar, cukup penting, biasanya Presiden di sini ngomong, di belakangnya ada siapa? Pak Kapolri, gitu? Ada Menteri, ya kan? Ada pimpinan TNI, betul nggak? Ya, jejer-jejer di belakangnya. Pertanyaan saya, ngapain tuh orang di belakang? Ngomong juga kagak. Ayo, ngapain? Menunjukkan ini adalah kesatuan.
Ini bukan sekedar presiden, tetapi ada semua jajarannya setuju akan hal ini. Paham ya maksudnya ya? Jadi kehadiran itu menunjukkan juga kesatuan. Kenapa ada Roh Kudus yang berbentuk seperti burung merpati? Ini menunjukkan bahwa ini kesatuan. Nggak bisa sendiri-sendiri. Oke, dalam kasus-kasus tertentu sendiri, Allah Bapa sendiri, Roh Kudus sendiri. Tapi dalam statement yang besar, ketiga pribadi ini muncul bersama. Ini bicara kesatuan, sikap dan perbuatan. Pertanyaannya di 2026, kalau kita mau jadi berkat, lakukan hal ini. Saya kasih contoh sederhana. Didik anak. Anak bilang sama mamahnya, "Mah, minta es krim." Mamanya bilang, "Enggak, kamu masih batuk." Dia didik ngomong sama bapaknya. "Papa Aldo minta es krim." Jangan salah loh ya. Jangan salah loh, ini sudah merusak cara pandang anak terhadap orang tua. Betul? Loh, orang tua harus sepakat. Makanya tadi di ayat yang awal apa? 2 orang sepakat. Ya kan? Papahnya, "Ayo, udah jam 6:30. Ayo cepat berangkat ke gereja." Masih gelar-gelor, belum bangun, masih belum mandi. Mamanya bilang apa? "Kasihan, tadi malam gak tidur-tidur. Ini mumpung tidur." Paham maksudnya? Ini kesepakatan yang sederhana, tapi terkadang kita sulit lakukan. Sulit lakukan. Ini yang harusnya menjadi dasar kita di 2026. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat secara maksimal. Kalau cuma satu ngomong A, satu ngomong B, gak selesai. Itulah mengapa ada rapat, betul kan? Rapat hari baru, rapat panitia. Loh, di dalam rapat itu bisa jadi nggak setuju. Boleh? Boleh. Saya ini rapat majelis itu belum tentu setuju semua. Kadang berarti idenya Pak Pendeta aneh-aneh aja. Ya, saya kasih ide Mas Proko, aduh Pak Pendeta nggak begitu caranya, jadi begini. Nah, nggak masalah di dalam konteks rapat, tapi begitu kita sepakat, simfoni, seia, ya sudah, ini keputusan kita. Bukan terus, oh itu idenya Pak Pendeta, oh itu idenya Mas Proko. Apa pel dia nek 6 bulan nggak bayar terus orang aktif ya toh? Terus nek meninggal orang diterke rame-rame. Aduh, tapi ya kuwi idene sapa? Idene Mas Woko ngawur ya. Ini keputusan majelis. Jadi semuanya ini namanya kesatuan. Betul nggak? Jadi dari negara, dari keluarga itu perlu kesatuan. Kalau enggak apa, ya berkatnya jadi sia-sia. Sama halnya ketika kita konteksnya dalam gereja. Ayo kita juga punya kesatuan. Contoh sederhananya apa? Tadi kan saya bilang ada Roh Kudus seperti burung merpati. Ada suara Bapa. Berarti itu bicara hadir. Saya pendukung KPK, yo maju, yes, oye. Sesok mangkat bro, ora. Loh, ya bener nggak? Loh ini kenyataan toh, betul nggak? Kalau Mas Firman, piye bro? Jumat KPK mangkat, lawe apa sih? Lawe mantep aku teko ya. Loh, kita bicara tentang kesatuan, tidak hanya bicara pokoknya. Kadang-kadang kan kita berpikirnya gitu ya. Halo Pak Ketua, maaf saya nggak bisa datang rapat, tapi mau dikasih tugas apa aja? Siap.
Ya bagus, saya nggak bilang itu jelek, bagus. Tetapi ayo kita selangkah lebih maju di 2026. Kesatuan hati, kesatuan sikap. Ya kan? Caranya apa? Ya teko. Loh, hadiran kita itu menunjukkan statement kita. Di mana Anda berdiri, itu penting. Saya pernah cerita tentang ini ya. Saya lupa cerita detailnya, tapi mungkin Anda bisa cari di internet. Ini cerita dari Al-Quran. Kalau nggak Al-Quran ya hadis, saya lupa. Jadi ceritanya adalah tentang mereka percaya bahwa Nabi Ibrahim itu dibakar. Ya, Nabi Ibrahim itu dibakar, tapi tidak mati. Kurang lebih ceritanya hampir sama dengan Sadra, Mesak, Abednego, tapi versi berbeda. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu ceritanya dibakar karena dia menyembah Allah. Ya, dibakar. Nah, tapi yang menarik dia nggak terbakar. Tapi di samping itu ada satu burung, saya lupa burung apa gitu. Burungnya kecil. Burung ini ngambil air di paruhnya, dia jatuhkan di apinya yang membakar Nabi Ibrahim. Terus orang bilang, ngapain? Air seuprit nggak akan ngefek sama api yang besar. Percuma, buat apa? Tapi kemudian burung ini bilang apa? Bukan masalah airnya, tapi ketika saya ambil air dan saya taruh di atasnya Nabi Ibrahim, itu menunjukkan saya di pihak mana. Masalah saya berdampak atau tidak itu urusan lain. Tapi ketika saya lakukan itu, ini loh, aku di pihak ini. Kadang-kadang kita juga sama dalam kehidupan sehari-hari. Oh, pokoknya aku anak Yesus Kristus, ya toh? Pokoknya Yesus sudah menebusku. Haleluya, amin. Pokoknya aku mati masuk surga. Minggu di gereja bro, aduh sorry, minggu nomor kerja bakti. Ya, minggu depannya lagi, minggu ke gereja bro, sorry, minggu ini saya sibuk ini loh, tapi ditanya, aku anak Tuhan. Loh, bukannya itu salah, tetapi ini tidak satu gitu loh. Apa yang ada di hatimu tidak satu dengan apa yang Anda lakukan. Apakah itu bisa menjadi berkat? Itu pertanyaannya. Betul nggak? Ayo kita mulai di 2026 ini. Ya kalau iya ya iya, enggak ya enggak. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu suam buku nek iyo yo nek ora ya ora apa-apa. Gusti Allah ora patheken nek dhewe ora ning gereja, ora masalah. Tapi nek ngomong dikit mengutip firman Tuhan, ya kan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Loh, itu kutipan firman Tuhan loh ya. Waduh, pokoknya kalau ngomong selalu firman Tuhan, tapi tidak pernah nongol di gereja. Ini jadi big question. Anda bilang, oh saya cinta dengan KPK, gitu, tapi nggak pernah nongol di KPK. Anda bilang, KPK kok sekarang gitu ya Pak Pendeta, sedikit yang datang tuh cuma 10, 12. Tapi dia sendiri gak pernah ikut. Loh, bener gak? Loh, saya tanya, itu sih ngerungoknya nih. Untung saya sudah jadi anak Tuhan. Ora tak suwek-suwek lambene. Loh, bener gak? Loh, ayo kita konsisten. Kita punya integritas, gak cuma di hati, di omongan. Ayo dilakukan juga. Ya tuh. Pak Pendeta, saya itu rindu gereja itu berkembang. Saya tuh seneng loh, kemarin itu ada pembagian beras. Seneng saya. Senang ya tuh sering-sering aja Pak Pendeta ya. Oh gitu ya Pak Bu, ya udah kalau gitu mulai sekarang kita nabung. Setiap minggu kita nabung 10.000 supaya setiap 6 bulan kita bisa ngadain baksos. Terus langsung mundur keraton. Lo caranya pengen ngono. Lo bener gak? Lo ide bagus, boleh, pasti diterima. Ya kan? Setuju gak? Oh, saya pengen kalau Natalan itu yang rada meriah gitu loh Pak Pendeta. Dekornya kok ngene-ngene tak budgetnya piro to? Omong kayak budget dekor 12 juta. Ngono lho ya. Berarti meriah ngono lho. Lah ngene tok lho.
begitu lihat warta jemaat, ya toh? Kebutuhan Natal 2025 42 juta. Masya Allah, gopo bae. Lo carane jaluke sing green, lo bener gak? Lo semua itu kan harus dilogika. Anda maunya seperti apa? Ya yuk kita rame-rame bareng-bareng. Kalau kita pengen Natal yang seperti ini, ya ayo. Kalau pengennya udahlah sederhana saja, ya enggak apa-apa. Oh, Natal bukan berbicara tentang meriah-meriahan, tetapi maksud saya jangan cuman omdo, jangan cuman gitu doang, tetapi ayo ada di dalamnya, terlibat di dalamnya, berkontribusi di dalamnya, ya kan? Itu yang saya rindukan di 2026. Ayo kita tidak hanya bicara tentang ayo jadi berkat, tetapi ayo kita bersatu, punya satu hati, satu pandangan, ya, mau menunjukkan kehadiran, ya kan? Jangan terus aku gerejanya kotor, ayo kita ya kerja bakti ya. Ya Pak Peratuan kerja bakti Pak Peratuan semangat Pak Peratuan, ya kan? Wah ben teko denen ora teko, aku disalim wae. Ya toh, paling jengkel kayak sing ide denen ora teko, wis jengkel gitu. Maka dari itu ya ayo kita tidak cuma jadi berkat dalam ide, dalam wawasan, tapi kita juga terlibat di dalamnya. Tahun 2026 kalau kita lakukan itu, yakin dan percaya ada berkat yang melimpah. Kita lakukan itu di dalam keluarga, ada berkat yang melimpah. Kita lakukan itu di dalam komunitas kita, dalam kampung, ya, itu jadi berkat buat banyak orang. Amin.